Pernahkah kamu menyadari, dari ribuan kendaraan yang lewat di tanjakan Emen setiap malamnya, selalu ada satu bus dengan penumpang yang wajahnya pucat, tertutup rapat oleh kabut. Ini bukan sekadar mitos usang tentang remblong atau tumbal kecelakaan lalu lintas belaka. Ada sebuah rahasia gelap yang sangat mencekam, yang hanya diketahui oleh mereka yang mengendarai kendaraan berat menembus pekatnya malam di Subang. Maman, seorang supir bus malam veteran, telah menghabiskan 2 dekade hidupnya membelah rute maut ini. Namun, setiap kali jarum jam menunjuk tepat di angka 12 malam, ia tahu bahwa busnya bukan hanya membawa manusia yang masih bernapas. Tanjakan Emen sesungguhnya tidak pernah benar-benar tidur. Saat kabut tebal perlahan turun menyelimuti aspal yang dingin, suasana di sekeliling berubah menjadi sangat mencekam dan menekan dada. Pohon-pohon pinus di sisi jalan tampak seperti siluet raksasa iblis yang sedang membungkuk, mengawasi setiap pergerakan kendaraan yang lewat di bawahnya. Udara di dalam bus mendadak menjadi sangat dingin, seolah menembus celah jaket tebal yang dikenakan Maman. Lampu jalan yang remang-remang hanya memantulkan cahaya kuning pucat, seolah enggan menerangi jalanan laknat yang telah menyimpan ribuan jeritan tak bersuara. Di saat-saat sepi seperti inilah, batas antara dunia manusia yang hidup dan dunia bayangan menjadi sangat tipis. Maman selalu disiplin menghitung jumlah penumpangnya sebelum mesin menyala di terminal. 30 orang, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Namun, setiap kali bus raksasa itu mulai mendaki bagian paling curam dan sepi dari tanjakan Emen, matanya selalu tanpa sengaja melirik ke arah kaca spion tengah. Dan di sanalah ia selalu melihatnya. Sesosok penumpang tambahan misterius yang duduk diam mematung di sudut paling belakang. Sosok itu tidak pernah membeli tiket, tidak pernah naik dari tangga terminal, dan tidak pernah mengeluarkan suara sedikit pun. Wajahnya selalu tertunduk kaku, diselimuti bayangan gelap yang aneh, seolah kabut dari luar bus sengaja ikut masuk dan melilit tubuhnya yang mati. Penumpang tak diundang di sudut gelap itu bukanlah arwah penasaran biasa yang sedang kebingungan mencari jalan pulang. Menurut cerita bisik-bisik mengerikan di antara para sopir malam senior, tanjakan Emen adalah sebuah titik kumpul raksa, sebuah gerbang gaib di mana jiwa-jiwa yang terenggut secara paksa di jalanan berdarah ini berkumpul untuk mencari penggenap penderitaan mereka. Sosok pucat di kursi belakang itu adalah sang pemandu, entitas kuno yang bersembunyi di balik wujud seorang pengumpang. Ia duduk mematung di sana dengan mata kosong gelap yang menatap tajam menembus tengkuk Maman, memancarkan aura kematian pekat yang membuat darah sang sopir seakan membeku seketika di dalam nadinya.
Ketika bus malam itu akhirnya menepi sejenak di sebuah tempat istirahat yang sunyi senyap, para penumpang yang tertidur pulas mulai terbangun. Mereka turun satu persatu menembus udara dingin untuk meregangkan otot yang kaku. Tapi sosok misterius berwajah pucat itu tidak pernah beranjak dari tempatnya. Ia tetap membatu di kursinya, seolah tubuh kasat matanya telah menyatu lebur dengan besi dan kulit jok bus tua tersebut. Maman sama sekali tidak berani melangkah mendekat, apalagi mengusirnya turun. Ia tahu betul aturan tak tertulis yang kejam dari aspal Subang ini. Mengganggu penumpang dari alam lain sama saja dengan mengundang petaka yang akan menghancurkan nyawanya. Saat perjalanan berat itu kembali dilanjutkan, menembus sisa-sisa malam yang semakin dingin, gangguan kegelapan mulai mengambil bentuk lain yang lebih agresif. Suara angin kencang yang berembus masuk, menyusup dari celah-celah kecil jendela, tidak lagi terdengar seperti deru udara biasa. Suara itu perlahan berubah menjadi bisikan-bisikan parau mengerikan yang memanggil nama-nama tak dikenal. Maman mencengkram kemudinya sekuat tenaga hingga buku-buku jarinya memutih pasi. Berusaha mati-matian mengabaikan wajah-wajah hantu pucat yang sekelebat muncul dan menghilang, merayap di balik kabut tebal luar jendela kaca. Seluruh energi kehidupan di dalam bus terasa tersedot habis, menciptakan hawa pengap yang dipenuhi aroma bunga melati, bercampur anyir darah dan karat besi. Puncak ketegangan yang mencekik nadinya akhirnya mereda seiring berjalannya waktu. Saat bus berat itu mulai meluncur turun perlahan meninggalkan area utama kutukan tanjakan Emen. Udara pekat yang tadinya terasa mencekik ternorokan kini perlahan terasa lebih ringan dan segar dihirup. Saat Maman akhirnya memberanikan diri untuk kembali menintip tajam melalui kaca spion tengah, kursi paling belakang itu sudah benar-benar kosong melompong. Tidak ada jejak kehadiran apapun di sana. Tidak ada bekas embun, seolah sosok mengerikan tadi hanyalah ilusi liar dari kelelahan otak di tengah malam. Namun, rasa dingin abadi yang masih terus menusuk tulang punggungnya menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ia baru saja selesai mengantar seorang utusan kematian murni. Maman sangat sadar, esok malam saat matahari tenggelam, siklus mengerikan ini pasti akan kembali terulang tanpa henti. Kutukan darah di aspal Subang tidak akan pernah membiarkan jalanan sepi itu kekurangan pasokan tumbal dan bayangan hitam. Jadi, dengarkan peringatan ini baik-baik. Jika suatu saat nanti kamu terpaksa menumpang sebuah bus malam tua yang melintasi jalur mematikan tanjakan Emen, dan tiba-tiba kamu merasakan hawa dingin yang tak wajar menusuk lapisan kulitmu secara tiba-tiba, jangan pernah berani menoleh sedikit pun ke arah kursi paling belakang. Tutup rapat kedua matamu, berdoalah dalam hati dengan gemetar, dan biarkan mereka yang sudah tidak bernapas menyelesaikan sisa perjalanannya dalam diam. Karena terkadang rahasia paling gelap di dunia ini tidak diciptakan untuk diungkap, melainkan untuk dibiarkan berlalu begitu saja dalam kesunyian kabut malam yang mencekam.